Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kebijakan pembangunan wilayah ini berikutnya, saya lebih banyak menyoroti tentang dimensi-dimensi pembangunan, ya, yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sektor secara nasional. Ya. Pertama, kita melihat dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Ya. Dalam kelompok besar ini, di dalamnya adalah bagaimana arah kebijakan pembangunan di sektor kesehatan. Itu satu. Ya. Jadi arah kebijakan pembangunan kesehatan itu, kalau kita lihat, pertama adalah memperkuat upaya promotif dan preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS, ya. Nah, GERMAS, gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, itu dalam rangka promotif, ya, dan preventif. Jadi promotif itu bersifat pencegahan, ya, pencegahan dalam artian untuk jangan timbulnya suatu penyakit melalui kegiatan-kegiatan promotif. Apa saja isi-isi itu, mulai dari advokasi, edukasi, ya, dan kemudian juga tentu berkaitan dengan perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku ini penting untuk menuju perilaku yang hidup sehat. Jadi promotif dan preventif itu satu program dalam integritas yang kuat, ya. Dengan demikian, kalau ini berjalan dengan baik, maka upaya-upaya kuratif dapat ditekan. Ya, karena upaya-upaya kuratif itu sudah lebih bersifat adalah tindakan-tindakan medis. Ya, itu memerlukan biaya yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Ya, jadi yang ditingkatkan aksesibilitasnya. Ya, akses itu adalah kita berikan dia kemudian untuk mendapatkan pelayanan itu, bagaimana caranya, kemana, ya, kapan, ya, itu akses, ya. Dan itu juga dikaitkan dengan mutu, bukan hanya dia dapat akses pelayanan kesehatan, kapannya juga sudah tahu, di mana juga, tapi ternyata fasilitas itu tidak bermutu. Itu berarti mutunya tidak terjaga. Yang ketiga, mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Gizi ini menjadi penting karena menyangkut stunting, indikasi-indikasi keadaan gizi buruk yang harus dapat diatasi. Dan kemudian meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduktif. Nah, kemana arahnya kebijakan dan sasaran pembangunan kesehatan ini? Itu di dalam dokumen RPJMN sudah diatur, sudah jelas, ya, variabel-variabelnya, indikasi-indikasinya untuk dapat dilaksanakan oleh sektor kesehatan baik di tingkat pusat maupun di level daerah melalui dinas-dinas kesehatan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, ya, yang ingin kita lihat adalah dimensi manusia dan masyarakat berkaitan dengan fokus kebijakan pembangunan pendidikan, kebijakan education policy, di kebijakan pendidikan. Bagaimana arah kebijakan pembangunan pendidikan? Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan aksesibilitas, ya, kualitas dan relevansi pendidikan menengah. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme, revitalisasi, ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat luar sekolah, ini menjadi penting. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, ya. Kemudian meningkatkan akses dan kualitas relevansi dan daya yang perlu dalam pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Ini menjadi penting, apalagi pada masa sekarang ini, pada kabinet Indonesia Maju ini, sekarang sudah diintegrasi lagi pendidikan dasar menengah itu dengan perguruan tinggi. Jadi pendidikan
dan Kebudayaan ya secara, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional ini tentu kembali kepada strategi awal dulu, menyatukan pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar. Jadi arah kebijakan pembangunan pendidikan ini sekarang ini memang lebih fokus kepada apa yang disebut dengan belajar merdeka. Pendidikan semuanya merdeka, serba merdeka, karena rupanya selama ini Indonesia belum merdeka, sehingga perlu pendidikan ya, berwawasan merdeka. Ya, ini filosofi yang dibangun oleh Menteri Pendidikan yang sekarang, yang melihat kebebasan belajar itu penting, sehingga ada proses belajar mengajar tidak di dalam kelas, ya, ada juga belajar di luar kelas. Nah, yang lainnya adalah arah kebijakan pembangunan yang sifatnya untuk perumahan dan pemukiman. Ya. Ini arahnya bagaimana? Itu juga sudah diatur dalam dokumen RPJM kita, arah kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman. Target membuat 1 juta rumah untuk orang miskin ya, dengan indikator-indikator yang bisa dibangun. Ini sesuatu yang memang menjadi kerja yang tidak mudah. Apalagi dengan situasi COVID sekarang ini, banyak program-program pembangunan yang tidak dapat dicapai dengan berbagai hambatan karena terjadinya wabah COVID ini. Nah, pariwisata sekarang ini, pariwisata juga mengalami kondisi yang memprihatinkan dengan ditutupnya ini aksesibilitas transportasi ke wilayah pariwisata karena kemungkinan terjadi penularan oleh COVID. Ini juga menyebabkan ya target-target pembangunan pariwisata tidak bisa dipenuhi minimal untuk selama setahun ini. Dampak ini kalau analisis saya bisa sampai 2022 ya, pariwisata kita akan sulit bangkit secara cepat ya. Untuk seperti kemarin-kemarin sudah dibangun, ini tidak mudah karena kekhawatiran orang, ketakutan orang terhadap situasi baru ini setelah COVID ini juga menghantui masyarakat dunia, bukan hanya masyarakat Indonesia tapi adalah masyarakat dunia. Nah, apalagi ya arah dan kebijakan ya yang kita lihat adalah dari dimensi pemerataan dan kewilayahan. Jadi arah kebijakan antar kelompok pendapatan. Jadi bagaimana kesenjangan pendapatan ini harus dapat ditekan ya, sehingga rasio jurang kemiskinan itu dapat dipendekkan ya, sehingga mengurangi bahkan bisa menghilangkan terjadi kesenjangan sosial yang ujungnya akan menimbulkan konflik sosial. Jadi kesenjangan kelompok pendapatan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memperpendeknya. Harus diperbanyak mereka-mereka yang berpendapatan menengah ya, daripada pendapatan yang rendah. Ini penting sekali. Nah, kemudian soal konektivitas ini juga kaitannya dengan ekonomi ya, hubungan konektivitas yang menjadi fokus bidang kemaritiman ini nampaknya ya menjadi kebijakan yang terus dilaksanakan pada periode kedua Pak Jokowi ini ya, dengan membangun terminal-terminal baik udara maupun laut untuk membangun konektivitas ini. Ya. Nah, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi bahan diskusi kita. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.